warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Ini adalah tematik tema 6, subtema 3, muatan pelajaran IPS untuk kelas 5. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan masyarakat yang berhubungan erat dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menghargai warisan budaya nenek moyang. Masih banyak kegiatan tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa kita jumpai. Contohnya tahlilan, tradisi Manee, dan tradisi malam satu syuro. Agar peninggalan nenek moyang tetap terpelihara, masyarakat Indonesia di beberapa daerah membuat desa adat. Salah satunya Desa Adat Osing. Desa Adat Osing berada di Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Sekarang mari kita lihat video perajin batik Osing yang berinteraksi positif terhadap alam. Para pelaku industri batik di Kabupaten Banyuwangi mulai intensif menggunakan pewarna alam. Bahan-bahan yang digunakan adalah beragam tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun kerangkong, sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober mendatang. Banyuwangi Batik Festival adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Pihaknya terus mendorong kinerja para perajin batik, dampak ekonominya langsung ke UMKM dan perajin. Misalnya makin banyak wirausahawan yang bawa pulang oleh-oleh batik. Dengan batik, para pengrajin bisa lebih untung karena harganya relatif bisa lebih tinggi, lantaran cukup diminati oleh segmen konsumen tertentu. Ada pasar khusus yang berminat dengan produk seperti ini. Sekaligus ini juga memotong mata rantai distribusi kain, pewarna kimia, dan pewarna alam yang sebelumnya mereka beli dari daerah lain. Perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung, Sri Sukartini Gatot menyatakan, pihaknya sangat antusias memakai pewarna alam. Setelah dilatih intensif, dia dan rekan-rekan sesama perajin mengetahui lebih banyak tentang pewarna alam, memilah jenis kain, dan memperkaya motif batik. Setelah mengikuti pelatihan Pemkab Banyuwangi, kini dalam sebulan dia bisa menjual hingga 5 batik tulis dengan harga berkisar 1 hingga 2 juta rupiah. Sebelumnya ia sudah biasa memproduksi batik dengan pewarna alam. Hanya saja
Selama ini yang ia pakai bahannya masih terbatas, sehingga warna yang dihasilkan kurang beragam. Dari pelatihan ini, pengetahuannya tentang tanaman untuk pewarna lebih kaya. Apa tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Tujuannya agar perajin batik tidak lagi menggunakan pewarna kimia dan tidak perlu membeli pewarna batik ke desa lain. Apa manfaatnya bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Manfaatnya bisa meningkatkan ekonomi perajin batik, kemudian akan berpengaruh ke lingkungan sosial masyarakat sekitar. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Pengaruhnya, para perajin menjadi lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih mahal. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Pengaruhnya, lingkungan sekitar terpelihara kelestariannya. Bila kita bersikap acuh dan bertindak semaunya terhadap lingkungan, maka akan timbul permasalahan sosial di sekitar kita, seperti sampah, kali atau sungai yang kotor, bangunan liar, dan kemacetan lalu lintas. Sekarang buka halaman 161, buku tematik 5, tema 6 untuk kelas 5 SD dan MI, Platinum 3 serangkai. Tabel 3.8, masalah sosial di lingkungan masyarakat. Yang ini ya. Terdapat 4 masalah sosial: sampah, kali atau sungai kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Sampah penyebabnya buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi tidak sehat. Usaha untuk mengatasi dengan menyediakan banyak tempat sampah. Kali atau sungai kotor penyebabnya buang sampah ke kali atau sungai. Akibatnya, saat musim hujan bisa terjadi banjir. Usaha untuk mengatasi menyadarkan masyarakat dengan iklan atau poster. Bangunan liar penyebabnya membuat rumah di tempat yang tidak baik, seperti di kolong jalan layang atau dekat kali. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Usaha untuk mengatasi disediakan rumah murah. Nah, untuk nomor 4, kalian bisa cari sendiri ya penyebab dari kemacetan lalu lintas, akibatnya apa dan bagaimana usaha untuk mengatasinya. Dan aku sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak video Bu Guru. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.